Ya, yang saya muliakan Bante Santacito, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu, marilah kita semuanya mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita dan bertekad di dalam hati. Semoga nama-nama saudara yang saya sebutkan setelah ini segera sembuh dari sakit fisik yang dideritanya sekarang dan segera sehat kembali sehingga dapat beraktivitas kembali. Saya akan membacakan nama-namanya. Semoga segera sembuh kembali. Yang pertama adalah Bapak Budi Hartanto dari Surabaya, Bapak Enghung dari Medan, Romo Harvey Surabaya, Bapak Jugiono Hartanto, Rumah Sakit Adi Husada D409, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Chan Hok Eng di Rumah Sakit Siloam, Ruang 1014 Banjarwijaya Tangerang, Bapak Chan Kaising Toko Indah 75 tahun Pasuruan, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta. Ibu Ju Kani Sidoarjo, Ibu Kang Paucing Samarinda, Ibu Lau Pikwa saat ini dirawat di RKZ, Ibu Leang Meijong Samarinda, Ibu Lucy Harley Jakarta, Ibu Oi Gyok Tin Surabaya, Ibu Nita Jakarta, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Regina Dewi Surabaya, Ibu Rumiani Sutikno Malang, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Son Andes Bogor, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lianyo Bogor, Ibu Chan Lianyo Karawaci Tangerang, Ibu Ume Jakarta, Ibu Urwela Cipto Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Wanti Jakarta, Nyonya Cho Soin Rumah Sakit Adi Husada D210, Nyonya Lanca Mansur Manado, Nyonya Lilian Eng Jakarta, Nyonya Lience Sambuaga Manado, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Jeffrey Suwargo Surabaya, Saudari Karin Jambi, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa Denpasar Bali, Saudari Kofifi Surabaya, Saudari Ratna Bekasi, Anak Anggita Tri Ratna Lobok, Anak Leon Surabaya. Ya, demikian nama-nama yang saya sebutkan. Marilah kita memulai pembacaan parita ini dengan membacakan nama Karapata. Marilah bersama-sama kita bersikap anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Yamamhako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sata Yasa Jamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi sakarehi tang bagawantang sasadamang sasawaka sanggang api pujaya. Marilah kita membacakan permohonan Pancasila Aradana. Mayang Bante Ti Saranena Saha Pancasila Niya Jama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Yajama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha
Pancasila Nia Cama. Yamahang wadamitang wadhita. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisaranagammanang paripurnang. Ama Bante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kame Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majjapamadattana Veram maaf, Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majjapamadattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadātthana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Imani panca sikkhapadani silena sukhating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang visudhaye. Mama Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya baik, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
dengan pikiran tenang, pikiran yang disertai cinta kasih, mendengarkan pembacaan parita dan di rumah masing-masing yang bisa menghafal juga bisa ikut membacakan dengan mute, tetapi dengan pikiran tenang, pikiran cinta kasih dipancarkan kepada terutama yang sedang sakit dengan harapan semoga mereka segera mendapatkan kesembuhan. Ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusana buddho bhagava te Swakato Bhagavata Dhammo Sandetiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vedita Vinyohi Ti Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujjupadipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yoga Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasa Ti Nati me saranang anyang Buddho me saranang varang Etena sacavacena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang varang Etena sacavacena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang varang Etena sacavacena Sotite hotu sabada Mahakaruniko nato Ataya sabbapaninang Puredva parami sabba Pato sambodhimutamang
etena sajawa jena mahantu sabubadava mahakaruniko nato hitaya sabbapaninang puretva parami sabha pato sambodhimutamang etena sajawa jena Mahontu sabbupadava mahakaruniko nato sukaya sabbapanidang puredva parami sabha pato sambodhimutamang etena sajawa jena mahontu sabbupadava yang kinci tang itawa hurang wa sage suwa yang ratanang panitang nano samangati tatagatena idam pibuddhe ratanang panitang etena sacena suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito nate nadamme nasamati kinci idam bidam me ratanang panitang etena sacena suwati hotu Yambo taseto pariwana yesu cing samadhi manantarikanya mahu samadhi natena samona vijati idam bidam me ratanang panitang etena sacena suvati otu ye bugala dasatang pasatha Catari etani yoga nihonti te dakineya sugata sasavaka ete sudinani mahapalani idam bisange ratanang panitang ete nasace nasuvati hotu yesu bayuta manasa dalhena Nekamino gotamasa sanambi te bati bata amatang vigaya lada muda nippuding bunjamana idam bisange ratanang panitang ete nasace nasuvati hotu kinang puranang nawang nati sambawang Virata jita yatike bhavasmi tegi nabija avirulli chanda nibanti dira yatayam padipo idam bisange ratanang panitang ete nasace nasuvati hotu Metan sasabalokasmi manasambhavaye aparimanang udang ado catiriyanca asambadang averang asapatang tetan carang nisinova sayano yavata savigatamito Etang sating aditeya Brahma metang viharang idamahu Deten ca anupagamma Silavada sanena sampanno Kame suvineya getang Nahi jatu gabaseyang punareti Apamano buddho, apamano dhammo, apamano sangho, pamanavanta nisiring sapani,
Ahivecika satapade unnana bisara musika kata me rakha kata me parita patikamantu bhutani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddha nang Pujanggo sati sangkato dhammanang vijayo tata viriyam piti pasadi bojangga catata pare samadupeka bojangga satete sabbadasina munina sammadagata bhavita bahule kata Sangvadante abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena saca vajena sotite hotu sabbada ekasming samayena to mogala nanca kasabang gilane dukite diswa bojange sata desayi te catang abhinanditva roga mucing sutang kane etena saca vajena sotite hotu sabbada ekada dhammarajabi gelanye nabipilito cundatere natanyewa bana betwana sadarang samuditvaca abhada tamha vutasitanaso etena saca vajena sotite hotu sabbada pahinate ca abhada tena nambi mahezinam maga hata kilesava patanupatti dhammatang etena saca vajena sotite hotu sabbada yandon nimittang avamanggalanta yo camana pusakuna sasado papagahudu subinang akantang buddhanubhavena vinasamindo yandun nimitang avamanggalanca yo camana pusakuna sasado papagahudu subinang akantang dhammanubhavena vinasamendo yandun nimitang avamanggalanca yo camana pusakuna sasado papagahudu subinang akantang sangganubhavena vinasamento Bhavatu sabba manggalang rakanto sabba devata sabba buddhanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanto sabba devata sabba dhammanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanto sabba devata sabba sanggano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bante akan memimpin meditasi bersama. Silakan Bante. Ya baik, mari saudara-saudari sekalian, untuk selanjutnya kita menenangkan batin kita yang pada kesempatan malam hari ini dengan batin yang tenang kita pancarkan cinta kasih kepada mereka yang saat ini tengah menderita karena sakit dengan harapan semoga mereka segera sembuh dari sakitnya, semoga mereka berbahagia, mendapatkan ketenangan baik secara batiniah maupun secara fisik.
Demikian kita renungkan dalam batin kita dengan cinta kasih. Meditasi kita mulai.
Sobi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruang Zoom ini, hari ini kita ada diskusi Dhamma atau sesi tanya jawab bersama Bante. Bapak Ibu bisa menanyakan segala pertanyaan bebas topiknya tentang Dhamma pada Bante. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pemaparan Dhamma atau ceramah Dhamma dari Bante Santacito. Silakan Bante. Ya baik, terima kasih para saudari Seni dan yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melakukan sebuah kebajikan, membacakan parita dengan pikiran yang penuh cinta kasih, pikiran yang penuh pengharapan yang baik, terutama mengharapkan mereka yang saat ini sedang mengalami duka, penderitaan fisik, mengalami sakit, kita berharap mereka segera mendapatkan kesembuhan. Ya, semoga dengan kekuatan parita yang kita baca, kekuatan pikiran kita semua, pikiran cinta kasih yang kita kumpulkan bersama-sama, bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk segera mendapatkan kesembuhan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sebagai manusia dan juga bagian dari makhluk, kita manusia ataupun makhluk harus mengalami 3 hal dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita harus mengalami usia tua. Artinya, sejak kita dilahirkan, usia kita terus mengalami penambahan. Jadi usia tua tidak harus kita tuh umur 70, 80, 90, atau 100. Bahkan sejak kita lahir pun juga sebenarnya usia kita selalu bertambah, terus mengalami ketuaan. Nah, seiring dengan jasmani yang terus mengalami ketuaan, menjadi usang, ya semakin rapuh. Nah, disitulah berbagai macam penyakit juga harus kita alami. Mungkin ketika masih umur 20 tahun sampai 30 tahun atau menghampiri 40 tahun, mungkin sakit fisik mungkin masih jarang. Tapi nanti kalau sudah umur 40 tahun baru kemudian mulailah berbagai macam sakit fisik mulai muncul. Dan itu adalah realitas yang akan diterima dialami oleh siapapun. Nah, setelah itu ternyata tidak berhenti. Dengan usia yang semakin tua, jasmani juga semakin rapuh, semakin usang, setiap orang cepat atau lambat juga akan mengalami kematian. Jadi seperti hanya kereta yang kalau sudah digunakan berulang kali, ya lama-lama juga reot juga, pada akhirnya akan hancur. Nah, kita semua juga sama seperti kereta. Kita semua seperti mobil, seperti motor, yang ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama, pasti juga akan mengalami kerapuhan, mengalami kerusakan, pada akhirnya mesinnya tidak akan hidup lagi. Artinya kita manusia juga pasti mengalami kematian. Nah, 3 hal ini harus kita alami sebagai manusia. Oleh sebab itu, ya sebenarnya ketika kita mengalami ketuaan, termasuk adalah teman-teman kita dan kita juga pastinya pernah mengalami sakit, ya kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima. Jadi menerima realitas kenyataan bahwasanya kita manusia pasti mengalami usia tua, mengalami sakit. Karena memang tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki merupakan tumpukan luka. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan atu kayang, ya, jadi aru kayang samusitang aturang bahu sang kapang. Bahwa tubuh kita itu adalah aru kayang. Itu merupakan tumpukan luka. Kemudian samusitang, ya bisa berdiri tegak. Karena apa? Karena kerangka tulang. Aturang berpenyakitan.
Artinya seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki sebenarnya isinya adalah berbagai macam penyakit. Atau paling tidak adalah memungkinkan untuk bisa memunculkan penyakit. Tidak ada satupun bagian tubuh kita yang betul-betul sehat, tidak bisa memberikan sakit. Semuanya akan memberikan sakit. Walaupun sakit tidak sampai dibawa ke rumah sakit, ya kalau kita misalnya duduk saja lama, ya kita tidak terkena rematik, kita tidak terkena penyakit kaki lainnya, tetapi ketika duduk lama, ya sakit akan muncul berkenaan dengan kaki. Berdiri lama, dan nanti punggung, pinggang juga akan sakit setelah lama. Bahkan ketika kita berbaring lama juga, fisik ini akan menjadi sakit. Memang seluruh tubuh kita itu sebenarnya berpenyakitan. Maka disebut aturang. Nah, karena tubuh kita demikian halnya, nah biasanya ya kita selalu berpikir berkenaan dengan tubuh, bagaimana kita harus mempertahankan tubuh ini, bagaimana kita harus menjadi sehat terus, bagaimana kita harus memperindah, mempercantik tubuh ini. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa tubuh kita itu juga bahu sangkapang, menjadi banyak pemikiran. Nah, ini secara umum demikian. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sakit, yang pertama yang harus kita lakukan dalam batin kita terutama adalah menerima. Menerima bahwasanya demikianlah tubuh, tubuh pasti mengalami sakit. Kita punya tubuh pasti mengalami sakit. Nah, dengan kita menerima, itu sudah menjadi hal yang baik. Baiknya adalah apa? Baiknya adalah kalaupun fisik itu masih sakit, setidaknya batin tidak turut sakit. Nah, sekarang fisik kita sakit, tapi menjadi memperparah itu adalah batin kita ikut sakit. Tubuh sakit, kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi gelisah, menjadi takut. Wah, pokoknya berbagai macam pikiran berkenaan dengan tubuh muncul. Nah, ini yang menjadi apa? Sakitnya menjadi double. Sakit fisik dan sakit jasmani, sakit batin. Maka yang pertama yang mesti kita perbaiki ketika sakit fisik adalah batin kita. Yang dengan cara salah satunya menerima bahwa memang tubuh kita demikianlah adanya, memiliki karakteristik bahwa tubuh adalah tumpukan luka, bahwa tubuh adalah sarang penyakit. Nah, ini menjadi hal yang penting yang baik untuk kita lakukan. Nah, yang kedua tentunya adalah bukan berarti ketika kita sakit, fisik kita sakit, dan tahu memang itu adalah realitas, setiap orang itu mengalami sakit, bukan berarti kemudian kita membiarkan terus-terusan sakit. Ya udah, kalau sakit ya sudah, nggak usah diobati, misalnya begitu. Berpikiran demikian, ya tidak juga. Nah, kalau kita cemas dengan sakit, itu ekstrim. Tapi kalau kita tidak mengobati fisik ketika sakit, itu juga ekstrim. Tidak baik. Maka jalan tengahnya adalah batin tidak menjadi gelisah ketika sakit, tapi kita pun juga harus mengupayakan untuk mengobati sakit fisik. Kenapa? Karena kalau kita boleh memilih lebih baik sakit fisik atau sehat, ya jelas lebih baik kita sehat. Kenapa demikian? Karena kalau batin kita sehat, kalau fisik kita sehat, meditasi juga akan semakin lebih mudah. Kalau fisik kita sehat, mau berbuat kebajikan juga lebih mudah. Kita bisa pergi ke wihara dengan mudah, kita bisa bermeditasi dengan mudah, kita bisa berjalan untuk berdana dengan mudah dan sebagainya. Makanya fisik kita ketika sakit ya harus apa? Diobati dengan memang tujuan, dengan pemahaman bahwa fisik sehat itu akan mempermudah seseorang untuk banyak berbuat kebajikan. Nah, kalau misalnya kita sakit, wah itu lebih sulit untuk berbuat kebajikan. Mau misalnya gampangnya sekarang adalah kita misalnya ke wihara. Ya kan kadang-kadang jangankan sih fisik lagi tidak sehat, sedangkan kadang-kadang fisik yang sehat saja kadang-kadang memunculkan beribu macam alasan untuk tidak datang ke biara. Lah nanti sajalah datang ke biara kapan-kapan saja bisa kok begitu. Kadang-kadang bermalas-malasan dengan berbagai macam alasan. Apalagi kalau fisik sedang sakit. Tidak ada alasan itu sudah menjadi alasan kuat nggak mau datang ke biara. Makanya lebih baik sehat. Ya, kalau sehat kita akan mudah untuk datang ke wihara.
atau mudah untuk melakukan hal baik yang lainnya. Makanya Sang Buddha sendiri ketika beliau sakit apakah beliau berdiam diri? Tidak. Oh, Sang Buddha malah punya dokter pribadi itu Jiwaka. Ya, Sang Buddha punya dokter pribadi. Nah, dalam satu teks Vinaya itu satu bagian itu semuanya adalah berkenaan dengan obat-obatan yang digunakan, diperbolehkan, diizinkan oleh Sang Buddha untuk para siswa beliau. Itu semua obat-obatan. Kenapa? Karena memang salah satu kebutuhan pokok para biku adalah saja obat-obatan. Yang itu penting ketika kita sakit, kita bisa cepat sembuh dengan kita mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai. Maka yang kedua, ketika kita sakit, ya kita harus mencari obat, harus mengupayakan untuk bisa sembuh. Tentu dalam mengupayakan ya tidak hanya obat, makanan juga harus dijaga, istirahat juga harus dijaga. Kalau ada kesempatan kita juga harus exercise, harus berolahraga. Nah, utamanya juga pikiran pun juga harus dijaga. Kemudian ya hal-hal yang tidak kondusif itu jangan dilakukan, yang kondusif itu dilakukan supaya kita menjadi sehat. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya sudah melakukan semua itu kok tetap kita sakit? Ya kita mau gimana lagi? Kita sudah berusaha tapi kita tetap sakit. Ya walaupun demikian tetap kita berusaha untuk memunculkan pikiran-pikiran yang positif, untuk melakukan yang terbaik. Kalaupun seandainya kita masih sakit. Dengan demikian kita tidak menyimpang dari ajaran Buddha, dari Dhamma. Dengan demikian kita akan walaupun fisik sakit, tapi jalan kita masih sesuai dengan Dhamma. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pengantar untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa maju dalam hal yang baik, dalam Dhamma. Kita senantiasa sehat, baik secara fisik maupun utamanya secara batiniah. Ya, saya kembalikan kepada Saudari Seni untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bante. Iya. Ya, demikian pemaparan dari Bante. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kegalauan dalam menghadapi kehidupan, atau juga mau bertanya tentang meditasi, bisa langsung ditanyakan kepada Bante supaya kita juga bisa lebih jelas dan lebih paham lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini ya. Gitu. Bisa langsung resen aja ya. Kadang kalau nggak resen bersuara saya nggak tahu yang mana yang bertanya begitu. Jadi saya bisa ngelihat, oh yang ini bertanya. Silakan Bapak Ibu, kita berdiskusi Dhamma, berbincang-bincang Dhamma secara santai aja dengan Bante. Sambil menunggu, saya mau nanya ini Bante, Yo, tentang silakan. meditasi Bante. Baik. Saya pernah mendengar dari salah satu instruktur, salah satu pembimbing meditasi Bante, tapi saya belum sempat dibimbing oleh beliau. Beliau menerapkan konsep meditasi untuk mengembangkan nimitta, Bante. Nimitta itu kan gambaran batin ya, Bante. Cuma saya masih belum paham, Bante. Mohon penjelasannya, Bante. Gimana sih meditasi untuk mengembangkan nimitta itu? Terima kasih, Bante. Ya, jadi meditasi itu kan sebenarnya pertama harus kita tekankan di sini. Meditasi bertujuan untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Tujuan meditasi. Nah, dengan pikiran-pikiran buruk dilenyapkan, pikiran-pikiran seperti apa? Seperti berbagai macam keinginan berkenaan dengan kesenangan indrawi, kemudian kebencian, kemudian kemalasan ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, termasuk ragu-ragu tentang meditasi itu sendiri. Nah, itu harus dilenyapkan. Upayanya dilenyapkan. Nah, dalam melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk tersebut, kita membutuhkan yaitu objek meditasi. Mengapa? Supaya dengan objek meditasi, pikiran-pikiran yang tadinya itu terseret, terlena oleh pikiran-pikiran buruk, yang biasanya termanifestasi ke dalam, yaitu bentuk pikiran tentang masa lampau yang akan datang, maka kemudian pikiran tersebut dibawa untuk memperhatikan objek meditasi. Nah, dengan pikiran dibawa kepada objek meditasi, maka pikiran-pikiran seperti kegelisahan, kekhawatiran, pengembaraan,
ngantuk dan sebagainya itu semakin berkurang dan bahkan itu lenyap. Sebenarnya ketika kita memperhatikan objek meditasi, jadi objek meditasi itu sebagai contoh adalah nafas, keluar masuknya nafas. Sebenarnya pada saat kita memperhatikan objek meditasi yang contohnya adalah nafas, persepsi atau gambaran batin yang berkenaan dengan nafas yang kita lihat itu adalah nimitta. Nimitta tidak harus yang cahaya, tidak harus yang sinar. Bahkan ketika kita mengenali nafas saja, karena pada saat kita itu memperhatikan nafas pasti ada tanda. Tanda yang dikenali oleh batin berkenaan dengan nafas. Nah, tanda berkenaan dengan nafas itu adalah nimitta. Hanya saja memang ketika kemudian seseorang batinnya semakin tenang, batinnya semakin tidak berpencar, batinnya semakin terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk, nimitta atau tanda yang itu berkenaan dengan gambaran nafas itu memang nanti akan berubah. Yang tadinya masih buram, itu bisa berubah menjadi terang. Terangnya ini bisa seperti misalnya cahaya, atau misalnya seperti asap. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah kita mencari cahaya. Kalau kita mencari cahaya, ya kita melek begini, saya di sini ada cahaya lampu. Tidak demikian. Meditasi harus kembali kepada tujuan utama, yaitu untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Nah, dalam dalam kita membawa batin untuk bebas dari pikiran-pikiran yang buruk, maka batin ini harus senantiasa dibawa ke sini dan sekarang bersama dengan objek. Nah, dalam membawa ke sini dan sekarang bersama dengan objek, maka disitulah tanda yang berkenaan dengan objek itu yang kemudian akan berubah seiring dengan batin kita semakin tenang. Jadi bukan sesuatu yang katakan di luar antara objek dengan tanda itu seperti sesuatu yang jauh sekali, tidak. Adalah sesuatu yang ya kalau misalnya saya ini misalnya memperhatikan nafas, merem begini, pasti kan ada gambar berkenaan dengan apa yang diperhatikan, yaitu nafas itu. Walaupun itu masih buram, walaupun itu mungkin gelap. Nah, itulah tanpa dipikirkan, tanda itu akan ada. Tapi nanti ketika batin semakin tenang, tanda demikian itu akan semakin jelas dengan termanifestasi ke dalam bentuk rupa. Ya rupa, bukan rupa rupa materi jasmani, rupa persepsi. Harus diingat ini persepsi, gambar persepsi dalam batin yang itu akan terlihat seperti putih asap lah atau seperti terang, seperti sinar. Nah, kan demikian. Dan itu tidak usah dicari. Itu harus muncul secara alami. Semakin kita mencari nanti akan membayangkan. Nanti mata kita ketika kita merem begini mata kita melek. Mata kita terbuka dalam terpejam. Nanti ya akan melihat cahaya, tapi itu bukan cahaya yang dimaksud. Bukan cahaya yang dimaksud di dalam meditasi. Kalau demikian, nanti malahan yang muncul kegelisahan. Yang muncul malahan pikiran yang tidak tenang. Ya percuma. Ya justru harus muncul dalam pikiran yang tenang, dalam batin yang tenang, yang bebas dari rintangan-rintangan pikiran yang tadi telah disebutkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, Berarti nimitta itu kayak ini ya Bante. Efek dari kita samadhi, konsentrasi kita tinggi, akhirnya muncul seperti gambaran-gambaran batin berupa dari rupa tadi ya Bante. Entah itu bisa jadi berupa satu cahaya terang atau berupa seperti kita sudah merasakan tidak merasakan apa-apa atau merasakan yang lain-lain yang setiap orang kan berbeda-beda ya Bante. iya, Berarti jadi seperti itu ya memang, Bante. mm, jadi nimitta, gambaran batin atau gambar Hmm. objek, setiap orang itu berbeda-beda. Hmm. Makanya dalam yaitu teks namanya Visuddhimagga, itu dicontohkan seperti ini. Kalau kita mendengar ada para biku yang sedang membacakan parita. Nah, ketika mendengar para biku sedang membacakan parita, apa yang tergambar dalam batin kita? Masing-masing berbeda-beda. Mungkin
ketika mendengar ada pembahasan parita yang mengalun satu apa mengalun bersama-sama naik turun seperti ada gambaran seperti ada ombak. Nah, seperti gambar yang tercipta atau persepsi yang tercipta berkenaan dengan suara para biku yang sedang membacakan parita itu seperti ada gelombang ombak laut begitu kan. Nah, atau Hmm. mungkin orang lain akan memunculkan persepsi gambaran batin itu seperti hujan yang apa turun. Ya ada hujan yang turun gitu kan. Atau mungkin orang lain punya persepsi seperti ada yaitu bunga-bunga yang bertaburan yang berjatuhan begitu. Itu persepsi masing-masing bisa berbeda-beda bahkan ketika mendengarkan para biku sedang membacakan parita yang mengalun naik turun, nah itu akan memunculkan persepsi yang berbeda-beda atau gambar yang berbeda-beda. Maka nafas ini pun juga akan berbeda-beda. Ketenangan batin muncul, kemudian berkenaan dengan nafas naik turunnya itu akan terdeteksi oleh batin kita yang mengenali, maka Hmm. nanti persepsi atau gambar batin atau nimita dari masing-masing orang akan Hmm. berbeda-beda. Jadi begitu ya. Jadi memang berbeda-beda sesuai itu juga sesuai dengan dengan pengalaman terdahulu dari orang tersebut. Hmm. Pengalaman terdahulu. Jadi itu akan masing-masing. Tetapi yang jelas adalah itu efek dampak dari Hmm. batin yang tenang bersama dengan objek meditasi. Maka Sang Buddha sendiri ketika berbicara tentang 16 tahap yaitu memperhatikan keluar masuknya nafas itu selalu apa? Selalu mengarahkan kepada seseorang memperhatikan nafas. Ya, Hmm. nafas masuk, nafas keluar. Jadi tidak keluar dari nafas. Kenapa? Nanti kalaupun seandainya ada nimita, itu nimita yang berkenaan dengan yaitu nafas itu sendiri. Ya, gitu ya. Ya, lumayan Bante, sudah cukup jelas Bante. Ya, baik. Karena saya pikir gambaran batin ini berupa apa? Ternyata itu bisa dikatakan kayak yang sering ditanyakan kayak para yogi itu ya Bante, kayak sensasi-sensasi. Tapi terkadang nggak ngerti Bante, sebenarnya itu nimita Bante. Karena kan ada yang merasa apa ini gitu, kok muncul ini, kok muncul itu, seperti itu Bante. Ya, tapi harus hati-hati dengan ketika kita berbicara nimita. Jangan sampai kemudian justru meditasi kemudian kita mencari-cari nimita. Nanti kalau kita Hmm, mencari-cari, apalagi mata kita tuh melek ketika terpejam, ada kan mata melek ketika terpejam, nanti pasti akan memunculkan warna-warni. Apakah iya. warna putih, warna ungu, warna kuning, warna merah yang Hmm, berpendar-pendar. Nah, kalau itu yang dilihat, sementara batin gelisah, itu bukan nimita yang dimaksud. Ya, jadi harus muncul dari sebuah ketenangan. Tenang hmm, karena lima rintangan batin itu memang tidak ada. Maka hmm, dengan sendirinya, dengan alaminya, persepsi yang muncul berkenaan dan apa yang dialami itu akan menjadi terang. Nah, hmm, terangnya itulah yang kemudian yaitu nimita yang sebelum itu pun juga sebenarnya nimita, tetapi hmm. itu nimita yang kemudian muncul karena batin yang semakin terkonsentrasi. Nah, begitu ya. Terima kasih Bante. Hmm. Ini ada yang bertanya Bante di kolom chat dari Ibu Diah Dewi Puspa. Nama budaya, kalau meditasi pagi dengan objek meta, lalu malam anapanasati, bolehkah Bante? Oh, sangat boleh ya, sangat boleh. Karena kan memang kan tujuan meditasi adalah untuk mengembangkan batin, untuk Hmm, supaya pikiran-pikiran buruk itu tidak ada, supaya yang baik-baik itu muncul, nilai-nilai luhur dhamma itu muncul, ya tentu dua-duanya ini bisa dilakukan. Ya siang misalnya, pagi misalnya tadi adalah cinta kasih, malam hmm. anapanasati, silakan saja. Selama itu membantu batin untuk semakin berkembang. Ya, Berarti boleh ya Bante, boleh. berganti-ganti objek. Tapi terkadang gini Bante, kadang kalau misalnya ada orang yang bermeditasi, eh, dia memilih objek praktek seharian ya Bante. Memilih objek sesuai dengan kondisi batinnya saat itu Bante. Misal nih, lagi kesel nih sama seseorang, lagi ada masalah di ruang kerja, Masak air, kesel udah di masak sesuatu. air. Bikin ini. Oh yes. Sorry.
Ya, jadi kayak gitu Bante. Kemudian di pagi hari untuk menetralisir kondisi pikiran atau batin yang lagi kurang baik ini, kita menggunakan objek meta cinta kasih. Kemudian besoknya berubah lagi Bante, menggunakan anapanasati. Kemudian besoknya, oh saat ini lagi pengen mempraktekkan wipasana misalnya gitu Bante. Itu apa boleh Bante? Maksudnya apa apa benar gitu Bante kalau seperti itu Bante? Sebenarnya lebih baik sih kita harus punya yaitu kamatana atau objek meditasi yang spesifik yang kita Hmm. senantiasa membawa batin kita ke sana, yang kita jadikan sebagai objek meditasi yang utama. Sebaiknya demikian, tidak berganti-ganti. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu untuk sementara waktu bisa diganti. Misalnya Hmm. begini, kita memutuskan untuk kita mempelajari objek meditasi keluar masuknya nafas sebagai angkor kita supaya batin menjadi tenang, supaya batin kita tidak berbencar. Nah, itu kita kita ulang terus lagi dan lagi kita jadikan sebagai kendaraan kita, menjadi objek utama. Akan tetapi kemudian ada waktu di mana misalnya kebencian kita kok terlalu kuat. Ya, kita ketidaksukaan kita terlalu kuat. Walaupun kita sudah berusaha untuk kembali kepada keluar masuknya nafas, kebencian itu masih kuat, tidak bisa hilang. Maka untuk sementara waktu kita bisa menggunakan objek cinta kasih, pengembangan cinta kasih. Nah itu, atau misalnya kita menggunakan nafas keseharian kita, dijadikan sebagai kendaraan kita. Tapi suatu saat ternyata kita memunculkan kata nafsu ragawi kita itu besar sekali. Walaupun kita sudah kembali kepada objek meditasi, nafas, tetapi tidak bisa. Nah, pada waktu itu kita bisa untuk sementara waktu memunculkan persepsi asubha atau ketidakindahan, ketidakmenarikan dari jasmani. Supaya apa? Supaya nafsu ragawi itu lenyap. Kalau sudah lenyap, kembali kepada objek meditasi, keluar masuknya nafas. Atau misalnya, dalam kita bermeditasi, rasa sangwega kita, ketergugahan batin kita tidak ada. Kita merasa malas, merasa bosan, merasa tidak ada ketergugahan batin berkenaan dengan meditasi. Menjadi biasa-biasa. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa kemudian menggunakan perenungan terhadap kematian. Nah, kita merenungkan bahwa kapan saja hidup ini bisa berakhir. Kalau hidup kita berakhir, kita nggak tahu kemana kita dilahirkan. Jadi, karena melihat bahaya dari kehidupan yang kapan saja bisa berakhir, harus segera untuk mengembangkan batin. Segera untuk bagaimana kita membebaskan batin dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, demikian itu kita lakukan. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa mengubah cara bermeditasi kita, tetapi kita punya satu yang kita jadikan sebagai kendaraan untuk supaya kita terus ke sana, menjadi skill di sana. Itu yang patut untuk kita lakukan. Ya, begitu ya. Ya, berarti case by case ya Bante, nggak mesti harus ini ya Bante, tetap punya satu dasar objek yang selalu Iya, di ini. Ya, betul. Ibu Diah Dewi Puspa, semoga terjawabkan ya dari pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Seli Gunawati Bante. Mandami Baik. Bante, bagaimana dalam meditasi kita berobjek masuk keluar napas, kemudian suatu saat dikatakan kita bisa mengetahui dosa loba, moha, bahkan bisa melenyapkan. Ya. Iya. Tentu ketika kita hidup saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, yang dalam hal ini misalnya kita membawa batin untuk memperhatikan keluar masuknya nafas, karena di situ ada perhatian, ada sati, ada kewaspadaan, sehingga ketika muncul misalnya keserakahan, nah tiba-tiba kita ingat tetangga kita itu yang punya mobil Ferrari misalnya, wah muncul keinginan, keserakahan. Nah, karena pada waktu itu kita punya perhatian, punya sati, punya kewaspadaan yang membawa batin kita ke saat ini dan sekarang dengan angkornya adalah nafas, begitu muncul pikiran demikian yang sudah ada rasa greget, rasa keinginan untuk mendapatkan seperti temannya, tetangganya yang punya Ferrari, ya kita tahu, wah kecelakaan sudah muncul ini. Tahu kan, kecelakaan sudah muncul. Nah, kemudian ketika tahu kecelakaan sudah muncul,
Nah, kita kemudian berusaha untuk melenyapkan. Apakah dengan cara kita kembali pada keluar masuknya nafas, atau dengan cara kita merenungkan terlebih dahulu ketidakmanfaatan, kerugian dari keserakahan yang berkembang. Nah, kalau sudah lenyap, kita kembali kepada nafas. Nah, dalam konteks yang seperti ini, kita tahu kemunculan keserakahan, dan kita tahu keserakahan itu lenyap, walaupun sementara. Ya, itu sementara. Karena nanti akan muncul lagi. Jadi walaupun keserakahan sudah lenyap, sementara nanti akan muncul lagi. Nah, di situ ada pengetahuan. Keserakahan muncul, keserakahan lenyap dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Tidak hanya keserakahan, termasuk adalah kebencian juga sama. Kita memperhatikan nafas, tiba-tiba ada ingatan berkenaan dengan seseorang yang pernah misalnya mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kita, ada emosi yang muncul, kemudian ada vitaka, berbagai macam bentuk pikiran yang berusaha untuk merendahkan, menjelekkan orang tersebut. Kita mencari cara bagaimana orang tersebut bisa bisa apa bisa rugi dan sebagainya. Nah, itu kita ketahui kenapa? Karena kita punya perhatian, kita punya sati, punya kewaspadaan pada saat itu. Maka begitu diketahui, ada upaya untuk melenyapkan. Apakah kembali kepada objek meditasi, segera kembali, atau kita bisa merenungkan ketidakmanfaatan dari kebencian tersebut. Lenyap, kemudian kembali pada objek meditasi. Maka di sini kita melihat bagaimana kebencian muncul, dan kita melihat kebencian itu lenyap, walaupun sementara. Dan bagaimana dengan moha juga sama. Sebenarnya moha di sini adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap apa? Terhadap ini duka, ini sebab duka, ini lenyapnya, ini jalan untuk melenyapkan duka. Nah, ketika kotoran batin muncul, seperti tadi ada keserakahan, ada kebencian. Ketika itu sedang muncul, sebenarnya kita itu sedang dikuasai oleh moha. Karena kita tidak ada pengetahuan bahwa kebencian ini adalah sebab duka penderitaan, bahwa keserakahan ini adalah sebab penderitaan, kita tidak tahu. Tetapi kemudian karena ada perhatian, maka kita tahu, wah ini tidak baik, ini membawa kepada duka penderitaan. Disitulah moha yang tadinya muncul, kemudian lenyap. Yang muncul adalah pengetahuan wija. Wija bahwasanya ini adalah sebab penderitaan. Dan ketika ada upaya-upaya untuk melenyapkan kebencian, keserakahan yang sedang muncul, yang di situ, di saat yang sama sebenarnya ada moha, ketidaktahuan, upaya-upaya ini tidak lain adalah bagian dari jalan mulia berunsur delapan. Nah, memahami jalan mulia berunsur delapan itu adalah wija, pengetahuan. Tidak mengetahui tentang jalan mulia berunsur delapan adalah awija atau moha, yaitu kebodohan. Nah, sehingga dalam hal ini, orang yang punya perhatian tahu ini moha, tahu bahwa ini lenyapnya moha, walaupun untuk sementara. Nah, kapan bisa lenyap secara total? Ya nanti kalau sudah mencapai arahat. Baru loba dosa moha itu muncul, diketahui, dilenyapkan, dan tidak kembali lagi. Kenapa? Karena kalau kembali lagi, berarti belum mencapai arahat. Nah, kalau sudah tidak kembali lagi, loba dosa moha ini adalah yang telah mencapai arahat. Nah, sehingga dalam proses kita berlatih atau melatih batin kita tahu ada loba, kita tahu ada dosa, kita tahu ada moha, dan kita tahu mereka lenyap, tetapi untuk sementara. Karena nanti akan muncul lagi, karena akarnya masih ada, maka akan muncul lagi. Nah, tentu yang mengetahui bahwa itu hancur total, tidak kembali lagi ya, di dalam pencapaian arahata maga dan arahata pala, yaitu sang jalan dan buah dari pencapaian arahat. Disitulah ketika seseorang mencapai arahata maga, lobatu samoha dihancurkan secara total dan tidak akan kembali lagi. Ya, begitu ya. Berarti Semoga. kalau gitu Bante, kita harus memutuskan dengan cepat dong Bante. Begitu dosa loba moha muncul pada saat kita lagi bermeditasi, itu muncul, kita harus memutuskan itu apa kita harus menyadari akan munculnya itu atau kita mengabaikannya terus langsung balik ke objek Bante.
Atau kita memutuskannya di awal kita mau memulai meditasi, Bante? Nah, cara untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk seperti tadi bisa berbagai macam cara. Hmm. Tidak harus misalnya melulu satu cara. Silahkan untuk melakukan berbagai macam cara. Apakah pertama yang paling simpel sederhana adalah langsung kembali kepada objek? Bisa, kalau memang bisa, langsung saja kembali kepada objek. Hmm. Toh kita juga tahu bahwa ini tidak mungkin, ini tidak bermanfaat. Jadi ibaratnya kalau tahu ini tidak bermanfaat, ngapain juga kita entertaining dalam keserakahan kita, kebencian kita, langsung kembali kepada objek. Tapi kalau tidak bisa, ya kita bisa melakukan perenungan dulu. Perenungan. Perenungan bahwasanya ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini merugikan, ini membawa kepada hal yang buruk. Kita renungkan demikian. Atau kalau tidak bisa, kita bisa mengabaikan. Mengabaikan juga Hmm. cara juga. Asal kita tahu. Mengabaikan di sini karena apa? Kita tahu ini tidak bermanfaat. Udahlah, abaikan saja, cuek saja. Langsung kembali kepada nafas. Cek. Maka masing-masing bisa berbeda-beda. Caranya bisa berbeda-beda. Tidak masalah selama itu membawa kepada akhir dari kotoran batin yang muncul. Nah, kalau cara-cara yang berbeda ini dilakukan lagi dan lagi, itu ibarat nanti senjata yang tadinya tumpul diasah terus, itu menjadi tajam. Hmm. Menjadi tajam, jadi tidak perlu berpikir-pikir lagi, begitu ada kotoran batin, langsung ada pemahaman, oh ini tidak baik, ini merugikan. Langsung kepada batin yang bebas dari tadi pikiran-pikiran buruk. Ya, begitu ya. Berarti tergantung kondisi batin atau pikiran saat itu ya, Bante ya. Kita Betul, bisa betul. eh, mengabaikannya atau kita melenyapkannya pelan-pelan dengan merenungkan atau menyadarinya dulu ya, Bante. Ya. Silakan saja, silakan. Nek Ya. renang. Ya, demikian Mem Sally, semoga terjawabkan ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Bante dari Bapak Wahidin Johan. Selamat malam Bante. Mohon penjelasan kenapa dalam meditasi mendapatkan obasa, piti, pasadi, sukha, sada, pagaha, upatana, nana, upeka, nikanti adalah penghalang. Saya nggak ngerti semua itu Bante artinya. Ya, Mohon Bante ini penjelasannya. semua sebenarnya bisa dikatakan ketika orang bermeditasi, kemudian muncul obasa, piti, dan seterusnya, itu semua adalah tanda bahwa batin orang demikian sudah mengalami kemajuan. Hmm. Mengapa? Karena untuk mendapatkan 10 hal ini, terutama adalah 9 yang pertama ya, untuk mendapatkan 9 yang pertama, kita tuh membutuhkan 5 rintangan batin harus lenyap, harus tidak ada. Obasa itu artinya adalah cahaya. Ya, obasa itu adalah cahaya atau sinar. Nah, dalam hal ini misalnya orang yang batinnya tenang, batinnya bebas dari 5 rintangan batin. Nah, biasanya ada kalanya ada waktu di mana bahkan ketika malam hari seperti kita berada di siang hari. Ya, ada beberapa yang sampai melihat walaupun itu di malam hari kemudian seperti itu di siang hari, bisa melihat keluar, bisa melihat apa yang di dalam kegelapan seperti terang. Itu obasa. Kemudian piti kegiuran. Jadi piti adalah kegiuran. Ketika 5 rintangan batin itu lenyap, kemudian pikiran-pikiran luhur itu muncul, itu bisa menimbulkan piti kegiuran, rasa bahagia, kegiuran. Nah, pasadi itu adalah ketenangan. Jadi pasadi itu adalah ketenangan. Itu juga muncul kenapa 5 rintangan batin itu tidak ada. Ada bahkan seseorang yang ketika batin dan dasmani itu menjadi begitu tenang karena 5 rintangan batin tidak ada, seperti badan terangkat. Ini bukan imajinasi, ini betul-betul badan itu seperti memang terasa terangkat karena begitu ringannya. Batin begitu tenang, begitu tidak ada beban, sehingga membawa kepada persepsi bahwa jasmani itu terangkat. Untuk beberapa orang bahkan memang betul-betul terangkat. Itu pasadi. Suka adalah kebahagiaan yang itu lebih mendalam dari piti kegiuran. Dan seterusnya ada 10. Tapi yang terakhir adalah nikanti kemelekatan. Ya. Nah, di sini kenapa itu menjadi penghalang adalah ketika seseorang kemudian melihat itu sebagai pencapaian yang tertinggi. Ada orang kadang-kadang ketika mendapatkan obasa atau mendapatkan piti, kegiuran, kemudian merasa, oh
inilah hasil meditasi yang sesungguhnya. Jadi alih-alih kemudian melihat itu sebagai fenomena yang sama persis seperti fenomena lainnya, yang hanya sekedar muncul, bertahan sementara, dan pada akhirnya lenyap, tetapi kemudian dilekati erat-erat. Nah, ketika seseorang melekati itu, kemudian hanya tertarik pada itu, bergembira kepada itu saja, itulah yang kemudian menjadi penghalang. Tapi sebenarnya harus diingat, hal-hal ini akan muncul ketika lima rintangan batin tidak ada. Artinya juga menjadi penanda. Penanda bahwa meditasi orang tersebut mengalami kemajuan. Hanya saja kemudian akan stuck di sana kalau kemudian menganggap bahwa ini adalah pencapaian tertinggi, melekatinya, mencarinya, sehingga orang demikian alih-alih akan melihat itu sebagai sama, bahwasanya ini juga sifatnya tidak kekal, tidak bisa bertahan, tapi kemudian hanya mencari, mengejar hal-hal tersebut. Itu yang menjadi kenapa dikatakan sebagai penghalang. Itu maksudnya ya. Nah, oke. Justru kalau bermeditasi itu, kalau muncul rintangan batin itu malah bisa membuat kita lebih cepat maju ya Bante. Ya, Maksudnya lebih bisa ini kita Bante melatih batin kita untuk menghadapi rintangan-rintangan batin itu bagaimana gitu, berarti sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kita ketahui. Gitu ya Bante ya. oh iya betul, betul, betul sekali. Iya. Ya, gitu. Semoga terjawabkan ya, Bapak Wahidin Johan. Ini ada pertanyaan dari Kevin Marcelo. Malam Bante Sotihotu, Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya. Di saat meditasi terkadang masih diselimuti oleh rasa kebencian, dendam, iri hati, dengki, kemelekatan, kekhawatiran, ketakutan, emosi yang berlebihan, trauma masa lampau, dan lain sebagainya. Walaupun sering bermeditasi, bagaimana cara seseorang menghilangkan sesuatu yang negatif dalam pikiran, batin, jasmani, dan lain sebagainya? Bante, walaupun seseorang sering bermeditasi di setiap saat. Mohon penjelasannya, Bante. Iya. Ya, memang selama kita belum mencapai kesucian arahat, ya, kotoran-kotoran batin akan tetap ada dan akan muncul. Nah, tetapi tentu ketika melihat kita bisa mengenali bahwa pikiran-pikiran buruk masih ada dalam batin kita, itu sudah menjadi hal yang sangat baik. Sangat baik. Karena apa? Step awal ketika kita bermeditasi, kita harus paham bahwa we are imperfect people. I'm imperfect person. Itu yang paling awal. Jangan kemudian ketika kita sebelum kita bermeditasi atau kita bermeditasi sudah menganggap dirinya adalah perfect. Justru tahap awal adalah kita tahu bahwasanya oh ternyata saya ini adalah manusia tidak sempurna. Bahwa saya ini masih banyak kotoran batin. Karena untuk bisa melenyapkan kotoran batin, yang pertama kita harus mengenali kotoran batin kita sendiri. Oleh sebab itu, saat kita bermeditasi, kita sudah bisa mengenali kotoran batin kita sendiri, itu menjadi step awal yang sangat baik. Dan memang, selama seseorang belum bisa melenyapkan atau secara total sampai ke akarnya, kotoran batin dengan kata lain, belum mencapai arahat, ya memang akan sering muncul kotoran batin kita. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah berusaha. Setiap kali pikiran buruk muncul, berusaha untuk melenyapkan. Muncul lagi, berusaha untuk dilenyapkan. Dan seterusnya, begitu terus. Jadi kalau Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, itu seperti kalau seseorang itu ada seorang penjaga sedang menunggu ladang gandum. Ya, kita nggak punya gandum, ya kita menggunakan ladang jagung lah gampangnya. Ada seseorang menunggu ladang jagung. Kemudian ada juga seekor sapi yang memang suka dengan tanaman jagung. Apalagi kalau masih hidup, masih hijau, masih muda, wah suka banget. Nah, ketika sapi itu datang ke ladang jagung, si penjaga itu akan tahu. Karena dia waspada, dia tidak bermalasan, dia tidak ngantuk, maka dia tahu, wah ini sapinya sudah mau datang ini. Nah, begitu datang, apa yang dilakukan? Ya, mencari usaha. Bagaimana supaya sapi itu bisa lari. Kemudian dia dekati sapi tersebut, dia tangkap, dia kepiting kepalanya, dipukuli kepalanya, langsung dilepas, lari. Atau dia cambuki sapi tersebut, lari. Atau kemudian dia berteriak-teriak, sapi tersebut lari.
Tapi yang namanya sapi, walaupun sudah demikian, apakah kemudian akan kapok? Tidak. Nanti 2, 3, 4, 5 kali masih datang. Tapi kalau kemudian si penjaganya ini masih waspada, tidak bermalasan, ketika datang, ya dia akan melakukan cara. Lari lagi, sampai kemudian sapi-sapi itu akan kapok sendiri. Tahu, oh kalau saya datang ke ladang ini kok pasti kena pukulan, kena sambukan. Wah, sakit. Nggak mau datang lagi. Ternyata orang bermeditasi juga sama. Jadi penjaga ladang jagung itu seperti apa? Sapi kita, kewaspadaan kita, perhatian kita. Ladang jagung adalah pikiran kita, batin kita yang mesti kita jaga. Sedangkan sapi yang mengganggu, merusak ladang itu adalah pikiran-pikiran buruk kita. Nah, seperti itu, saat kita bermeditasi, kalau kita punya kewaspadaan, punya perhatian, dan punya daya upaya benar, begitu ada pikiran buruk muncul, karena ada sati perhatian, maka daya upaya ini yang kemudian mencari cara untuk bagaimana pikiran buruk itu lenyap. Nah, nanti setelah lenyap, nanti akan hilang. Tetapi apakah kemudian akan lenyap, kemudian tidak kembali lagi? Kembali lagi. Kalau sapi mungkin 5-6 kali bisa kapok. Tapi kalau yang namanya pikiran buruk, wah, nggak sah. Kalau 5-6 kali kapok, kita sudah mencapai arahat. Ya. Tapi bisa apa? Ribuan kali, ratusan ribuan kali, jutaan kali bisa muncul lagi. Nggak apa-apa. Kalau setiap kali muncul, kita berusaha untuk melenyapkan, nah itulah yang kemudian lama-kelamaan pikiran yang buruk itu akan menjadi kekuatannya melemah, melemah, melemah. Nah, pada akhirnya suatu saat itu bisa ketika dia muncul, kepergok sama si sakti ini dilenyapkan oleh daya upaya, tidak akan kembali lagi. Itulah arahat. Ya, kalau arahat sudah nggak kembali lagi. Ya begitu ya. Sudah masuk perangkap. Nah itu. Langsung bisa dinetralisir. Ya, gitu Betul. ya. Kevin, semoga bisa terjawabkan. Ini ada tanggapan Bante dari Pak Waidin Johan tadi tuh loh Bante. Oh iya baik. Iya Bante, tapi pada saat meditasi kadang mengharapkan hal tersebut kembali. Apakah itu bisa dikatakan tanha? Oh ya jelas itu tanha lah. Hmm. Itu tanha ya. Jadi alih-alih kita itu mengharapkan bahwa hal-hal demikian kembali, lebih baik kita adalah memunculkan Hmm. sebab-sebab kenapa itu bisa muncul. Kenapa? Karena sebenarnya seperti obasa, piti, pasadi, suka, pagaha, dan seterusnya, itu muncul karena sebab-sebab. Yang tadi saya sampaikan, sebabnya adalah karena 5 rintangan batin tidak ada. Maka alih-alih kita tuh hanya sekadar mengharap, kapan obasa bisa muncul, kapan keguguran bisa muncul lagi, kapan suka pasati bisa muncul lagi, ya kita memunculkan sebab-sebabnya saja. Sebab-sebabnya adalah kita kembali lagi pada prinsip utama meditasi kita adalah melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Termasuk keinginan untuk mendapatkan pun juga sebenarnya rintangan. Karena justru itu akan muncul ketika keinginan itu tidak ada. Tapi kalau keinginan itu muncul, yang di situ adalah ada pemikiran tentang yang akan datang, alih-alih kita kembali ke saat ini dan sekarang, tapi kita berharap sesuatu yang belum Hmm. datang, justru itu menjadi sebuah perintang. Ya memang itu sesuatu yang menggiurkan sehingga seseorang tanpa disadarinya kadang melekat. Tapi kadang mengharapkan lagi kemunculannya. Tapi kalau kita terbiasa dengan meditasi ya lama-kelamaan juga ya sudahlah. Mau datangnya silakan, mau tidak datang juga silakan. Wong toh juga tujuan meditasi bukan untuk mendapatkan itu. Sekali lagi tujuannya adalah untuk bagaimana kotoran batin lenyap. Mau datangnya syukur, mau tidak datang juga tidak masalah. Sehingga apa? Menjadi tenang, kembali ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi. Tanpa berharap-harap. Itu yang terbaik, terpenting dalam bermeditasi. Ya, begitu ya. Ya, demikian ya Pak Wahidin. Silakan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang mau bertanya sama Bante, jangan malu-malu. Tadi sebelum mulai bacaan parita Bante, semangat Bante. Hmm. Mau bertanya. Romo Edi juga Bante. Tadi nyuruh saya nanti
besok jadi ini ya MC ya, tanya jawab sama Bante Santacito. Wah, berarti Romo Edi ini sebenarnya yang mau bertanya Bante, tapi Mau mana malu-malu Ramayadi? Bante. Ayo. Saya yang disorong-sorong Bante. Setiap kali mau bertanya saya yang disorong-sorong Bante. Suruh saya jadi MC. Romo Ya, Edi ini mau bertanya ini Bante. Iya, silakan Romo. Iya. eh, kalau saya sering baca parita, Bante, terutama Iya. di rumah sakit. Yang sering saya alami itu, kalau baca parita orang sakit, orangnya itu koma, Bante, Hmm. nggak sadar gitu. Tapi kalau kita baca parita orang sakit koma itu, kok tiba-tiba yang sakit itu tuh kadang-kadang mengeluarkan air mata. Apa dengar gitu ya, Bante ya? Iya. Ya tentu pada saat dia koma mungkin enggak dengar kan karena dia koma. Jadi batin di kita bisa mengatakan di dalam kondisi bawangga atau batin tidak aktif, batin itu pasif. Tapi barangkali kemudian seseorang ketika walaupun dia secara fisik mungkin lumpuh, tidak bisa tidak bisa bergerak, tapi pada saat itu kemungkinan juga dia bisa mendengar. Sehingga memunculkan mungkin ada rasa terharu, rasa bahagia, kemudian memunculkan air mata. Itu bisa demikian. Karena ketika kemudian seseorang yang masih bisa mendengar, walaupun secara fisik mungkin tidak bisa bergerak, artinya sebenarnya dia tidak dalam koma, artinya tidak dalam kondisi di mana batin berada di yaitu kondisi batin bawangga. Dia sudah sadar sebenarnya walaupun secara fisik itu tidak bisa bergerak. Ya, baik kalau misalnya dengan membacakan parita dia bisa mendengar, kemudian kok bisa merasa terharu, bisa mungkin ada bahagia itu sangat baik. Sangat baik untuk dilakukan. Karena memang tujuan kita ketika membacakan parita datang ke orang sakit atau ketika misalnya kita menasihati seseorang yang sakit adalah supaya batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi bahagia, batinnya tidak gelisah. Nah, sehingga itu sangat baik untuk dilakukan. Ya, begitu ya Rama ya. Ya, makasih Bante. Ya, baik. Itu bisa dirasakan ya Bante ya, dengan kekuatan parita itu bisa dirasakan si pasien ya Bante ya. Oh iya, betul. Sehingga dia mungkin merasakan kebahagiaan batin itu akhirnya terharu. Mungkin seperti itu ya Bante ya. Betul, betul. Iya, Seperti iya. itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Bante, saya mau tanya Bante. Terkadang kalau kita eh, prakteknya juga kurang begitu konsisten Bante dalam hal waktu misalnya gitu Bante. Terus tanpa disadarin kadang-kadang kita merasakan kemerosotan batin Bante. Dan begitu disadarin kita peka Bante ya. Kita aduh kok merasa cepat sekali punya pikiran yang negatif terhadap sesuatu yang kita dengar, cepat sekali berasumsi. Nah, terkadang hal itu semua Bante bisa menimbulkan kegelisahan Bante. Kenapa begini? Terus akhirnya menyadari itu muncul. Namun seperti muncul kegelisahan itu kayak selalu muncul pertanyaan-tanya Bante. Kenapa kok akhirnya cepat sekali respon negatif terhadap hal-hal yang ini. Jadi akhirnya kepikiran terus Bante, gelisah terus gitu loh Bante. Bagaimana Bante supaya selain selain kita menyadarinya tentang sesuatu yang muncul seperti itu, caranya kita supaya bisa menetralkan itu Bante. Iya. Makanya sati sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Sati itu adalah Hmm, perhatian. Jadi ketika ada perhatian, maka kita bisa mendeteksi kemunculan dari pikiran kita. Tapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Selain sati perhatian, kita pun juga harus mengembangkan kebijaksanaan. Ya, jadi ada sati, ada sampajanya. Ada perhatian, ada kebijaksanaan. Nah, sati adalah untuk mendeteksi kemunculan dari apapun bentuk pikiran yang muncul, apakah itu pikiran-pikiran yang baik atau pikiran yang buruk. Tapi kemudian tidak cukup hanya dengan tahu, dengan mendeteksi pikiran-pikiran yang misalnya yang buruk yang muncul. Nah, juga harus ada kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sinilah yang kemudian punya peran, punya fungsi yang penting, supaya salah satunya kita menjadi tidak terburu-buru memutuskan sesuatu,
tidak terburu-buru berasumsi, yang kadang-kadang asumsi kita itu salah. Jadi kita harus apa? Kalau bisa dalam kita melakukan apapun, itu harus memutuskan by data. Jadi memutuskan sesuatu dengan data yang cukup, baru kita memunculkan asumsi. Jangan sebelum ada data kita berasumsi, ini kebanyakan dari kita. Ya, jadi jangan berasumsi dulu. Ya, saya pernah punya pengalaman ada seseorang yang datang ke saya. Saya baru datang dari tempat yang jauh, dari luar pulau baru datang. Saya masih capek sekali. Kemudian ada seseorang yang kemudian datang ingin ingin konsultasi gitu kan. Awalnya karena badan saya itu capek sekali, saya pikiran saya udah mulai buruk ini. Wah, ini kok umat nggak tahu juga kalau saya itu baru datang dari jauh luar pulau, udah capek sekali kok mau konsultasi gitu kan. Awalnya ada pikiran buruk, ada rasa tidak suka juga. Tetapi kemudian, oke lah, nggak apa-apa. Saya putuskan untuk bertemu, dan ternyata dia itu sudah menunggu saya dari pagi dan juga datang dari jauh. Dan dia itu juga mengalami sakit yang, ya dia konsultasi tentang sakitnya, yang itu sangat complicated. Dari situ untungnya saya datang, untungnya saya menemui. Karena kalau tidak menemui, betapa kasihannya. Sudah menunggu dari pagi, hanya untuk bertemu dengan saya, ingin berkonsultasi, dan dia orang yang berada dalam kesusahan. Karena fisiknya complicated sakitnya. Nah, dari situ saya belajar juga, ternyata inilah akibat dari terlalu cepat berasumsi. Coba kalau saya bisa berpikir lebih jernih, kemudian, mungkin dia ada sesuatu yang penting sehingga betul-betul ingin bertemu dengan saya gitu. Mungkin saya nggak akan berpikir yang seperti negatif gitu kan. Tapi karena asumsi saya itu sudah terlalu terlalu buruk gitu kan. Ya, sehingga memunculkan ketidaksukaan. Kenapa ini kok umat datang, nggak tahu kalau saya itu datang dari jauh capek-capek begitu kan. Nah, itulah dari situ saya juga belajar, ternyata memang betul bahwa kita itu harus apapun hal yang kita lakukan, kita harus punya pause, di kita berhenti sejenak. Jangan langsung berasumsi. Dengan pikiran yang tenang, pikiran yang bijak, kita berhenti sejenak supaya kita tidak memunculkan asumsi yang kadang-kadang salah. Nah, itulah pentingnya kita itu punya sati perhatian dan punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan inilah yang terus kita kembangkan, yang nanti akan membuat kita tidak mudah berasumsi, tidak mudah untuk menjustifikasi, tidak mudah untuk menghakimi. Nah, itu yang penting. Bahwasanya kebijaksanaan itu penting sekali, dan itu harus berjalan seiring dengan sati perhatian. Ya, itu yang mesti kita kembangkan. Sati sambajanya. Hmm. Ya. Ya, kalau kayak kisahnya Bante tadi, mungkin tuh efek kecapean, Bante, efek ini akhirnya Ya, pengen itu salah satu, tetapi sekali lagi juga karena tidak hanya sekedar capek, tapi karena apa? Ya itu asumsi pikiran yang waduh, kenapa umat kok nggak tahu gitu kan. Jadi ada asumsi-asumsi yang terburu-buru gitu kan. Tidak tahu, tidak bisa dengan tenang melihat posisi orang lain. Kenapa orang lain kok bisa begini gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita terlalu cepat berasumsi. Nah, namun terkadang Bante kalau misalnya anggaplah kayak orang sakit gitu ya Bante ya. Kan kadang perhatian atau satinya atau juga kesadarannya juga tidak sebesar orang yang sehat Bante. Jadi mereka hanya lebih fokus ke kondisi fisiknya saat itu. Hal itu juga kadang bisa membuat orang yang sakit itu lebih gampang emosinya nggak stabil, Bante. Salah satunya juga bisa terpengaruh dengan mungkin ya kata yang nada tinggi dianggap mungkin membentak ya. Jadi kayak sensi gitu, Bante. Itu kan juga bisa mempengaruhi Bante kadang-kadang, Bante. Iya, jadi akan memengaruhi oleh orang pada umumnya. Tetapi bukan berarti bahwasanya kondisi fisik pasti akan mempengaruhi batin.
secara umum ketika batin itu tidak dilatih, akan dipengaruhi oleh kondisi fisik. Misalnya, yang paling mudah itu adalah ketika orang lagi sakit gigi. Ya. Nah, fisiknya Ya. sakit gigi. Begitu ada orang teriak-teriak, manggil-manggil keras, wah kemarahan mudah sekali tersulut, mudah sekali muncul, marah gitu kan. Nah itu karena apa? Secara umum memang fisik mempengaruhi batin. Fisik yang sakit mempengaruhi batin untuk mudah gelisah. Tapi apakah semua harus begitu? Tidak. Ketika batin seseorang itu dikembangkan dengan baik, dia akan bisa menjaga ketenangan batinnya. Walaupun fisik sakit, batin tetap tenang, batin tetap seimbang. Itulah kenapa ajaran Buddha itu justru boleh dikatakan melawan arus. Maka disebut sebagai Patisotagami, yang pergi melawan arus. Nah, sementara orang pada umumnya adalah Anusotagami, yang pergi mengikuti arus. Arus apa seperti tadi? Secara umum, arus pikiran manusia adalah dipengaruhi oleh fisik secara umum. Tetapi ketika kita mempraktikkan Dhamma, melatih batin kita tuh melawan arus. Makanya walaupun fisik sakit, anjuran Sang Buddha adalah kita melatih diri kita. Walaupun fisik sakit, batin tidak ikut sakit. Nah, itu adalah latihan kita. Ya, begitu. Ya, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan Bante dari Ibu Seli lagi Bante. Tanya lagi Bante, bagaimana pada akhir meditasi kita boleh melimpahkan jasa kebajikan dengan bermeditasi kepada leluhur kita? Apakah meditasi itu melakukan kebajikan? Oh iya, itu bisa, kenapa tidak? Baik sekali. Ya, meditasi itu salah satu kebajikan. Jadi selama meditasi itu selama kita itu masih dalam alam sangsara, alam tumbal lahir. Jadi apapun hal yang baik, yang walaupun itu tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, itu juga masih bagian dari kebajikan, bagian dari punya. Makanya kan orang bermeditasi mencapai jana nanti karena hasil dari kebajikannya, mencapai jana dia mati meninggal terlahir di alam Brahma. Itu kan apa? Karena meditasi adalah kebajikan. Maka bisa membawa kepada kelahiran di alam Brahma. Nah, sehingga ketika orang habis bermeditasi, kemudian juga mengharapkan semoga saudara yang telah meninggal dunia, kerabat yang telah meninggal dunia, ikut berbahagia dengan kebajikan yang saya lakukan, wah itu sesuatu yang baik dilakukan. Jadi bukan hal yang buruk. Ya. Ya, berarti kita boleh melimpahkan jasa kebajikan atau kita bisa melakukan afirmasi buat diri kita sendiri ya Bante ya. Bisa bertekad untuk diri kita sendiri ya Bante ya. Selain Oh kita iya. juga bisa melakukan ini. Sebenarnya melimpahkan jasa kebajikan itu lebih bagusnya pada saat kita selesai melakukan kebajikan itu sendiri atau pada saat ini Bante malam sebelum kita istirahat Bante. Saya pernah Kapan mendengar saja, penjelasan itu Bante. Kapan saja ya Bante ya? kapan saja, jadi tidak harus malam-malam, kapan saja. Ya kan seperti misalnya Raja Bibisara ketika melakukan pelimpahan jasa itu bukan malam-malam, itu Hmm. di pagi hari. Karena apa? Mempersembahkan dalam makanan kepada Sang Buddha. Kan nggak Hmm. boleh toh mempersembahkan makanan di apa setelah tengah hari. Artinya cerita tentang tentang pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Raja Bimbisara itu ya itu pagi hari. Maksudnya di saat Sang Buddha bersantap sebelum tengah hari. Makanya pelimpahan jasa bisa dilakukan kapan saja. Mau pagi, mau siang, mau malam, kapan saja bisa dilakukan. Iya. Ya, terima kasih Bante. Di sini ada suhu kasin nih Bante. Biasanya suhu kasin selalu memberikan anusasana ini Bante. Oh iya. Suhu kasin. Ini mumpung ada Bante nih. Ya, Silakan kami suhu. muliakan Bante Iya. Cito, Ya, baik. para Romo, Pak Ramani yang saya hormati. Malam ini sungguh luar biasa bahwa banyak masukan-masukan. Semoga nanti di GAIS ini memiliki
ahli meditasi. Jadi bagi saudara-saudara mungkin yang secara fisiknya malam ini masih belum sehat, tenanglah, ini adalah suatu imun. Seringkali Bante saya menjumpai seseorang ya, tidak banyak orang, tapi seseorang ada itu di kalangan kita. Meditasinya, katakan meditasi. Baca parita, oke saja. Tapi kelakuannya kurang. Nanti kalau soal bisnis, ada orang yang mau menemui, itu pasti dibilang, Bapak lagi meditasi, lagi berdoa. Nah, hal-hal ini yang kadang mencerit, membuat suatu aib bagi kita. Maka kalau malam ini menurut saya, mungkin saya juga belajar, Bante. Kalau kita belajar sama para pandita seperti sekarang Romo, Edi, setiap Selasa itu di rumah sakit, Bante, untuk mendoakan yang sakit. Itu saya katakan, saya sering mengatakan, kalau dokter fisik itu dokternya. Tapi kalau dokter mental itu panditanya. Karena sering ada sinkronisasi. Jadi kadang umat itu kalau didoakan, jangankan suruh meditasi, melek aja aras-arasen Bante. Aras-arasen Bante. Jadi kita harus ada timing di mana waktu kita menjelaskan suatu dhamma, dimanapun kita memberikan keyakinan untuk supaya bisa kita dengan kekuatan parita ini, supaya para dokter atau medis bisa memberi suatu obat yang tepat, nasihat yang tepat. Setelah itu mereka baru katakan, inilah adalah ajaran yang benar. Tentu meskipun membaca sering kita dari kalangan kita itu sering memberi nasihat, namun contohnya masih belum, Bante. Contoh konkretnya itu belum, Bante. Jadi, wah baca paritanya oke, meditasinya tidak kurang-kurang, tetapi saya kan tidak tahu ya meditasi atau mikiri utang, saya tidak tahu itu, Bante. Tidak tahu. Jadi kalau kita datang untuk menemui, ya bilang, wah lagi meditasi lah, lagi apa. Sampai ada yang sambat loh kok gitu. Tenang aja, untung masih meditasi, masih menemui. Semoga dia ada kekuatan gitu, Bante. Ya malam ini tentu sudah sangat amat malam, Bante. Itu kalau saudara kita yang di Indonesia bagian tengah itu sudah jam berapa itu. Semoga nanti ini dengan pencerahan yang tadi yang dibawakan yang mulia Bante Satacito ini membuat kita membangkitkan imun yang positif, Bante. Anumodana, Bante. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia, Bante. Ya, sadu, sadu, sadu. Sadu. Terima kasih, kasih. Wah, ini besok ini guys ulang tahun Bante, yang ke-8 Bante. Kita ada syukuran kecil-kecil Bante. Oh ya, baik. Gak kerasa sudah 8 tahun Bante kita melakukan pelayanan ke bagus ya. Umat-umat Buddha yang ada di Surabaya, di luar kota juga Bante. Seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Bante atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua di sini dan juga Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, mari setelah ini kita akan melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan Parita Patidana. Mohon Bante untuk memimpin pembacaan Parita Patidana. Oh, ya. Baik. Iya. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah melakukan banyak kebajikan, membacakan parita, bermeditasi, dan juga berdiskusi dhamma, ya mari kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, para leluhur, kepada mereka yang telah berjasa kepada kita semua,
dengan harapan semoga mereka mengetahui kebajikan ini dan setelah mengetahui semoga mereka ikut berbahagia. Punya siddhani kata sayananyani kata nime te sanca bagino honto sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo didhamme capya didawa anye majata verino sattha didhandi lokasming te bumma catuyonika panje kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhave nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada untu avira sukha jivino kema padanca papontu te sasase jatang subhang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, baik. Selanjutnya, marilah kita tutup pembacaan parita malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Marilah kita semuanya bersiap anjali. Arahang sama Sangbuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Demikian pembacaan parita pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyampaikan ungkapan terima kasih kita kepada Yang Mulia Bante Santacito yang malam ini telah berkenan hadir dan memimpin pembacaan parita, meditasi, dan menjawab segala pertanyaan yang kita sampaikan kepada beliau. Saya akan memimpin Okasa Iwadana silisane cangbuddha pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu. Terima kasih Bante. Terima Ya, kasih baik. Bante. Terima kasih semuanya. Bante. Ya, Namo Dana Bante, selamat malam. Dana Bante. Selamat beristirahat. Saya meninggalkan ruang Zoom ya. Terima kasih Ya, semuanya. silakan Ya. Bante. Ya, saya kembalikan kepada Romo Edi. Mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan. Silakan, Romo. Ya baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Untuk Buddhaya. hari Selasa depan, tanggal 27, pembacaan parita dipimpin Yang Teluhur Samanera Abhisarano. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan saudara yang sakit, bisa menghubungi HP Wihara atau HP Ramani Hili dan juga bisa ke HP saya. Yang kedua, pengumuman yang kedua, kami mengundang Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk menghadiri perayaan ulang tahun GES yang ke-8 di Wihara Eka Dharma Loka pukul 19 atau jam 7 malam. Acara dihadiri oleh Yang Mulia Bante Cirak Dhammo Tera. Ya. Itu pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan Romo? Bante, Yang Mulia ngomong deh. Kapan Romo acaranya? Oh, acara guys hari Kamis, sorry. Hari Kamis tanggal 22 Juni. Hari Kamis. Di Wihara Edaka.
Jam 7 Romo ya. Jam 7. Ya, Siap. Oke. ya. Selamat Sudah malam. malam. Sudah malam. Yo, Sen. selamat malam Sian. Makasih Terima Sian. kasih semuanya. Selamat Makasih Tutup ya. Romo. Malam Makasih juga. Sampai jumpa hari semuanya. Kamis. Sampai jumpa. Nah, pakai baju apa Romo? Bye-bye. Seragam guys Romo. Ya, Nanti nanti diumumkan aja di grup. umumkan di grup GAE. Oke. Ya. Nah, itu Iya. mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.